Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul terakhir, satu-satunya Rasul yang diberi kesempatan oleh Allah memberi syafaat kepada umatnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari beliau. Pengajian kita subuh ini firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Melalui ayat ini Allah bercerita tentang orang bertakwa. Jadi kata Allah, orang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga yang mengalir mata-mata air.
mereka mengambilnya yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Mereka sedikit tidur di malam hari. Dan di akhir malam, di waktu sahur, mereka beristighfar. Dan pada harta mereka membantu orang miskin. Baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Jadi Bapak dan Ibu, Allah di situ menggambarkan betapa indahnya taman-taman surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Di taman surga itu lengkap. Ada sungai-sungai yang mengalir dengan jernih. Ada burung-burung yang berkicau dengan indah suaranya. Ada buah-buahan yang bisa diambil saja dari duduk. Jadi sangat luar biasa. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Pertama, suka berbuat baik. Kalau suko itu Bapak dan Ibu acok. Apa beda jawab pernah berbuat baik. Kalau pernah berbuat baik itu sekalian. Tapi kalau suko berbuat baik acok. Kebaikan apa yang dilakukannya? Baik kebaikan yang merupakan kewajibannya kepada Allah, atau kebaikan sesama manusia, ataupun kebaikan kepada makhluk Allah yang lain. Jangankan manusia pada ini. Seorang laki-laki kata Nabi masuk surga karena memberi minum seekor anjing di padang pasir. Nya sedang dalam perjalanan basu anjing sikua latajulu lidahnya diawi di tepi sumur. Sumur itu dalam, anjing tidak bisa masuk ke dalam. Ibunya mencari anjing. Kadiambil air ke bawah, timbo tak ada. Jual ke di bawah. Akhirnya buka sepatunya, ambil air je sepatu. Kalau dewa sepatu ko pantang bana kena air. Becek-becek seketek jalan di ilaan. Jalan di tepi jalan, memaca air di gilian de oto, orang disumpai lo orang boto. Basah sepatu dan dia. Ke sepatunya isi air, bawa air kata minuman aja. Diceritain orang ke Nabi berkomentar dia ahli surga. Kenapa? Berbuat baik kepada anjing. Seseorang masuk neraka karena menyiksa kucing. Seorang wanita ditemukan menyiksa kucing. Disampaikan orang ke Nabi masuk neraka. Jadi jangankan kepada manusia, ke binatang saja wak disuruh berbuat baik. Dilarang menganiaya, menzolimi, merugikan. Tapi kadang-kadang awak sesama manusia saling mencaci, saling memaki, saling memfitnah, saling menggunjing, saling mengambil harta, saling menyakiti, saling menzalimi. Kadang-kadang bukan hanya sekedar sesama manusia, bertetangga,
Sebabnya sampai keluar hadis Nabi, salah satu orang yang tidak dapat mencium baunya surga, jangan kamu masuk surga, jarusu, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Bahkan lebih dari itu, awak beradik kakak sesusah, saling heboh, saling mencurigai, saling mencaci, saling memaki. Tidak pakai loan. Kita tidak termasuk orang yang berbuat baik. Jadi makanya sesama manusia kita berbuat baik. Itulah orang yang bertakwa. Sudah itu nan kedua, kata Allah, orang bertakwa itu sedikit tidur di malam hari. Maka sehingga banyak beribadah. Maghrib nyala sembahyang kamu saji, habis maghrib kadang-kadang duduk di masjid baca Al-Quran menunggu Isya, Isya selesai baru pulang, tiba di rumah kadang-kadang zikir baca Al-Quran. Jam 9 lalu, 10 lalu, beko jam 2 lah jago lo beribadah, berzikir kepada Allah. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, nyapai bau 2 tahajud. Ya, kadang-kadang apa-apa dan ibu lah banyak. Ialah haruk-haruk semalekat rakib dah. Jam 2 jago. Mencari awak jago, tak sangguang, tak tanggung kadang hati rakib. Kau apa kau kata tahajud kan? Kambang buku catatannya dek rakib. Mulainya berjalan ke tempat bau 2 lah dicatat sebagai pahala. Tiba di toilet kecewa rakib. Ndak bau 2 apa? Kau dia cek ke jamban saja. Padahal rakib lah bersia-sia. Kau mencatat amal tadi kau. Kira pergi ke jamban saja. Kecewa rakib. Itu banyak. Kadang-kadang jam 1 alai bangun, jam 2 bangun. Tapi tidak untuk beribadah. Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, nonton main bola. Tak ada orang teruk menegur-jagoan, tersintak seorang saja. Tapi untuk beribadah. Kapang kata lingo ada corong masjid Al-Manar ndak jago subur. Lai bana jago kadang-kadang pengurus masjidnya sumpahi. Urus saji kena selesai. Ka rumah den bana corong meknya doan. Pakak telingo den deh. Itu kadang padahal kalau lah setengah jam lah menjelang waktu diputar bana kaset mengaji marancaan jago awak buaya gadang buaya ketek bau 2 habis jadi setengah jam. Aku nyumpahi adolan langsung menurik kamu saji ke ang tak rakang tak orang lalu ang meboh hanya betul lah kawan nanti di masjid ang tak rakang dia. Kan lalu ang meboh memakak saya. Kasih mengaji di duduknya kecek memakak. Itu persoalan. Jadi orang bertakwa itu malam tuh nyisi untuk beribadah, bangunnya beribadah, bukan untuk macam-macam. Kau mampir batu domino dari sudah selesai semayang lagi saja maghrib, saja isya, saja itu lapar kelapau. Angki jam 2 mampir batu domino. Ya domino kan tak salah, ada standar judi memang tak bertaruh ada. Ya tak taruh lain tak. Tapi kalau ada taruh kat seketek, tak ada cerita judi. Boleh nama taruhnya tu taruh cetak 2. Dia mau taruhnya tu taruh gantungan botol di dia. Taruh nama tu judi tu. Dia mau taruhnya tu sianang kalah akak terima seketek itu judi ya tu. Asal ada taruhnya judi.
Akhirnya tidak ada taruhnya Ustaz. Iya enggak, tapi kita termasuk orang yang mubazir, menyia-nyiakan waktu begitu banyak jam, dari jam 9, 10, boleh sampai jam 2 berapa jam. Kita mubazir waktu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu kawan setan kata Allah. Nah, jadi kalau orang bertakwa nyoba gunuan sebagian malamnya itu untuk beribadah kepada Allah. Bertambah lagi kata Allah, di waktu sahur dia beristighfar, minta ampun. Bahkan kalau dalam hadis lain apa adanya, azab dunia kok musibah kok bisa ditolak. Nah direncana dek Tuhan ditibur di Solo kok, tapi bisa dipindah dari Tuhan ke tempat lain. Baca doanya 3 kejadian Nabi. Pertama, lai rami je rumah Allah. Tak akan jadi azab itu turun di situ. Lai berkasih sayang je manusia ko, umat muslim ko, bersilaturahmi, ndak cakap, ndak ribut, ndak keri turun azab dari Allah. Lai masih banyak yang beristighfar di waktu sahur. Wa ilal mustaghfirina bi asharin. Jangan 3 kok bisa ditolak azab. Bisa disali apa dan budi daerah-daerah nalanya turunan azab besar oleh Allah, pasti 3 itu kurang. Mungkin musaji lalangan, pasti rencana-rencana tisi tidak berat. Awal belum tahu je lah apa dan. Jadi solo akan rencana-rencana. Nanti jadi anda rencana ada tuan isi bah. Bapak pacu-pacu biar saja. Tapi isinya, bahkan kadang-kadang pengurus masjid standar sukses jadi pengurus itu. Nah, selama dia jadi pengurus saja kalau rencana. Nah itu standar itu. Selama dia jadi pengurus jamaah larami apa? Ada kadang-kadang tak, pokoknya saja rencana kerajaan pengurus saja membangun saja, ini tak kena datang saja, tapi mengurus bangunan lain. Tak tahu nak. Minta ampun di waktu sahur. Nah, makanya dalam ayat kan juga cerita Allah, hamba Allah itu orang-orang bertakwa itu sepertiga malam terakhir beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, minta ampun di waktu sahur. Dulu pernah mau sampaikan Bapak dan Ibu, di masa Bani Israel seorang pemuda yang tidak ditemukan, orang gaib sepayah tapi nya bisa. Malamnya bagi 3. Malam tu 2 balik jam. Jam 6 sampai jam 6, 2 balik jam. Nya bagi 3, sampai jam. Sampai jam pertama, jam 6 sampai jam 10 itu waktu untuk ibunya. Dia mendampingi ibu saya. Awi kecil ibunya nyambil naya lapar, kecil ibu nyambil makan, panen kecil ibunya, ibunya sakit kecil ibunya nyambil nubek. Pokoknya mendampingi ibunya. Sepertiga kedua jam 10 sampai jam 2 waktu untuk ini. Untuk apa? Tidur. Jadi lalu sampai jam 9 malam. Anak bujang awak lalu jam 10 jago jam 10 lah. Nya lalu jam 10 jago jam 2. Jam 2 sampai jam 6 atau waktu untuk Allah. Beribadah ke Allah.
Luar biasa. Makanya istimewa apa demo? 7 golongan manusia nanti yang akan mendapat perlindungan di akhirat di saat tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah. Satu di antaranya pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Bangko pemuda payah mencarinya. Kalau nang gaek-gaek ke besok saja kok. Ala gaek ndak aja rajin beribadah, ndak tahu diri itu tuh. Ndak tahu di gaek awak tuh. Tapi kalau nak muda juga lah, payah mencarinya. Jadi kalau pemuda taat beribadah, salah satu golongan nanti yang akan mendapat perlindungan di akhirat di saat tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah. Nah, sudah itu nan kampe kecil Allah. Orang bertakwa itu suka membantu orang miskin, anak yatim, orang terlantar. Jalan Allah. Baik nan diminta dari orang Kenya ataupun yang tak minta orang Kenya, nampaknya bantu. Suka bersedekah. Orang bertakwa itu pemurah, sesuai aja kemampuannya. Ya enggak, lahnya paso-paso mana ada Allah dah. Berata loh. Orang biasa sedekah 50.000 nya biasa 2.000 satu lahnya 2.000. Karena itu kemampuannya. Itu pemurah namanya. Nah, orang pemurah kok kalau nanti dan orang bertakwanya kan tinggal di taman-taman sorga, di akhiratnya sangat bersyukur. Tapi kalau bakhil, dalam ayat lain ini, orang ala meninggal dunia minta balik ke dunia, apakah untuk sholat? Tidak. Apakah untuk puasa? Tidak. Apakah untuk zakat, untuk haji? Tidak. Untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk ke masjid? Tidak. Tapi untuk apa? Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta tundonya ke Tuhan ajal kok. Kalau lah mati baliknya ke dunia ke sebentar ya Allah. Balik nambo ke dunia ya Allah, ambo menyasa. Untuk mengapa? Saddaqa wa akum minas solihin. Ambo ka bersedekah ya Allah. Ambo ka jadi orang soleh. Ambo ka sedekah le. Ambo ndak ka bakil le. Ambo ndak ka kikir le. Ambo ka jadi orang pemurah. Nyagi kok kesempatan ya Allah? Tidak. Ndak ada cerita lain. Kalau lalapeh ke akhirat, ndak ada cerita kababalik ke dunia. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, ndak ada orang mati duit balik ada. Ndak ada orang mati duit balik. Termasuk ada mana orang mati duit balik kecek orang, jadi babi, jadi harimau, jadi buaya, segala macam tu cerita kancian. Kok bisa kayak itu rencananya? Ya dosa banyak. Harusnya kan azab di pada masa. Ada apa di alam barzah? Hanya balik angkat Tuhan Tuhan ke dunia jadi babi. Padokan azab di alam barzah, biarlah jadi babi ke dunia. Kedialannya jadi babi, nak kena azab dah. Bisa aja makan ubi, makan jagung. Walaupun wak babi, bisa aja jalan-jalan ketika oleh tidak buru, orang jalan-jalan ke tengah kampung, tapi celik-celik dalam rumah. Walaupun wak babi. Pada kena azab. Kok bisa kayak itu? Tapi tidak ada cerita. Mau jadi apa? Tidak ada. Ada orang mengejar orang hidup beliau di dunia? Tidak ada. Yang pernah terjadi itu di masa Nabi Isa itu membuktikan bahwa Isa itu punya mukjizat bisa maidu yang mati. Itu saja. Lain dari itu tidak ada. Nah, jadinya minta balik ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah, untuk jadi orang pemurah. Makanya orang bertakwa itu suka bantu orang. Baik nama minta ataupun tidak minta, dia bantu. Nah, jadi untuk itu Bapak dan Ibu, ikut nanti ingian di Allah kawak bisa, Bapak dan Ibu caliak surah Az-Zariyat 5 balik sampai 9 balik.
Barasa orang bertakwa itu dia akan dimasukkan ke dalam surga, dia tinggal di taman-taman surga, yang di taman surga itu mengalir air sungai yang jernih, buah-buahan yang banyak, burung-burung yang berkicau segala macam. Buah-buahan kok bisa diambil di mana ketujuh deknya nanya lagi ada Allah kayaknya. Siapa orang bertakwa itu? Pertama, suka berbuat baik, rajin berbuat baik. Sudah itu nan kedua, malam, banyak beribadah di malam hari. Yang ketiga, suka beristighfar di waktu sahur. Sahur itu sebenarnya kesempatan juga jago soal jam sampai itu kan masih bisa sampai subuh masuk. Nah, tidak perlu dong harus dari jam 2. Jago jam sampai uduk segala macam itulah bisa. Tahajud pun masih bisa sampai subuh masuk. Bisa kita lakukan itu. Sudah itu menjadi orang yang pemurah, suko magih, orang yang membutuhkan baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.